Scalping itu trading dengan cara menargetkan taking profit yang sedikit. Dia naik, kemudian turun, kemudian naik kembali. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kita berjumpa lagi di edukasi kelas ya hari Sabtu. Oke, kemarin kita sudah membahas apa saja? Ada yang bisa refresh. Kemarin kita membahas apa aja? Bahas candlestick. Oke, candlestick ya. Candlestick sebenarnya pada dasarnya hanya ada dua ya. Candle bullish dan juga candle bearish, tapi jenisnya banyak. Dan semakin kesini semakin banyak, entah kenapa gitu semua orang mau menamakan candlenya masing-masing, mulai dari Marubozu, Hammer, Spinning Top, Doji, Dragonfly Doji, Gravestone Doji. Tapi kita tidak usah terfokus terlalu ke sana gitu, karena clear apapun bentuk candlenya gitu, untuk potensi untuk itu keliru itu masih ada gitu. Jadi kita jangan terlalu fokus terhadap candle, kita fokus terhadap harga saja, terhadap harga dan terhadap nilai dari aset tersebut. Apakah nilai dari aset tersebut sudah melebihi dari harga yang sewajarnya atau tidak? Jadi maksudnya adalah apakah nilai aset tersebut lebih tinggi dari harga saat ini, atau nilai aset tersebut lebih rendah dari harga saat ini? Maka biasanya harga akan mengikut nilai. Jadi kita lebih fokus untuk menganalisa nilai suatu aset tersebut, apakah itu berharga atau tidak gitu. Karena ada pada saatnya gitu, ada pada saatnya suatu aset itu sangat ternilai tapi harganya murah, dan ada aset yang pada saatnya tidak ada nilainya gitu, tapi harganya sangat mahal. Pada saat kita bertemu dengan aset yang tidak ada nilainya tapi harganya mahal, itu siap-siap untuk terjun bebas, nggak pakai parasut. Karena kenapa? Karena aset yang tidak ada nilainya tapi harganya naik itu biasanya bubble, dan pada saat bubble tinggal menunggu meledaknya saja. Dan ada aset yang nilainya tinggi tapi harganya murah, itu biasanya orang telat untuk melihat. Maka jika kita melihat aset yang harganya rendah tapi nilainya tinggi, kita siap-siap untuk beli gitu, karena tinggal menunggu saja untuk harga mengikuti nilainya. Jadi itu untuk pembukaan kita kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang scalping, yang paling hot ya di antara trader scalping. Dan juga kita akan naik sedikit ke swing, kemudian ke position trading. Oke, kenapa kita membahas scalping, swing, dan juga position trading ya? Karena ini yang akan membedakan karakteristik kita gitu dalam melakukan trading. Apakah kita orangnya tipe yang tidak sabaran, atau mungkin kita konservatif, atau kita ya cuma hitung-hitung nabung dalam berinvestasi. Itu yang membuat kita akan lebih nyaman untuk melakukan trading seperti apa. Apakah kita mau scalping, day trading, swing, atau position trader? Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu scalping. Nah, Dewi, mungkin bisa dijelaskan scalping itu apa? Jadi scalping itu salah satu strategi perdagangan dalam waktu singkat ya Pak. Bisa dari hitungan menit atau detik. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pada intinya adalah kita balik lagi ke kata scalping. Jadi scalping itu apa? Ya,
asalnya dari kata scalp. Scalp itu pisau bedah ya, pisau bedah yang digunakan oleh dokter. Fungsinya ya untuk memotong secara kecil gitu. Jadi inti dari scalping adalah daripada mengambil profit yang besar gitu, mereka mengambil profit sedikit. Jadi itu inti dari scalping. Dan kalau durasinya gitu, kenapa bisa cepat? Karena kita tidak menunggu pergerakan yang panjang. Kita tidak menunggu pergerakan dari misalkan gold dari angka 2000 ke 2400. Kita tidak menunggu pergerakan besar seperti itu. Jadi scalping itu ada pergerakan sedikit diambil profitnya, ada pergerakan sedikit diambil profitnya. Nah itu inti dari scalping. Tapi kalau time frame-nya jadi atau jeda waktunya untuk melakukan scalping itu jadi cepat, itu karena kita menargetkan target yang kecil, bukan target yang besar. Oke, mungkin kita bisa buka Investopedia. Jadi ini dalam bahasa Inggris, tapi bisa ditranslate sama Google Translate kalau ada yang mau. Jadi scalping, how small quick profit can add up. Jadi intinya adalah scalping itu trading dengan cara menargetkan taking profit yang sedikit. Jadi tidak menargetkan pergerakan yang panjang, tapi hanya pergerakan yang pendek. Karena itu biasanya yang scalping itu menggunakan time frame yang relatif kecil. Kenapa menggunakan time frame yang relatif kecil? Karena chart pergerakan market atau market struktur itu bersifat fraktal. Bersifat fraktal maksudnya seperti apa? Oke, kita ke jadi misalkan kita di time frame 1 hari, ini kenapa ada percaya banget sama foto ini sih. Dia nangis kalau gara-gara tadi dia kena banjir. Kalau udah masuk di panas, udah Oke, jadi apa yang dimaksud bersifat fraktal? Jadi misalkan kita ke time frame daily gitu, kita bisa melihat di sini ada pergerakan naik membentuk swing high, kemudian turun membentuk swing low, kemudian naik kembali membreak swing high dan membentuk swing high yang baru, dan kemudian dia turun kembali membentuk swing low dan naik kembali. Ini adalah market struktur. Dan jika kita ke time frame yang lebih kecil, maka kita akan mendapatkan pola yang sama juga. Kita pindah ke 1 jam. Kita lihat dari pada saat di sini dia naik, di sini juga ada market strukturnya sendiri gitu, untuk yang si time frame 1 jam ini. Dia naik, kemudian turun, kemudian naik kembali, kemudian turun, naik kembali, turun, naik kembali. Oke, jadi daripada misalkan position trading yang dia entry di area ini, kemudian menargetkan untuk di area ini, untuk scalping, dia tidak mengambil jangka panjang seperti ini. Tidak buy di sini, di hold sampai lama sekali. Misalkan ini dari
17 Februari 2024 dan di take profit di 8 Maret. Jadi hampir 1 bulan untuk menghold posisi. Scalping akan bergerak. Dia entry di sini, take profit di sini, harga turun kembali, dia entry kembali di sini, naik, take profit, harga turun, dia entry balik lagi, take profit. Jadi dia mengambil pergerakan kecil gitu. Jadi setiap ada pergerakan ke bawah dia entry buy, naik sedikit dia take profit, harganya balik ke bawah. Kemudian di bawah dia entry buy kembali, naik sedikit di taking profit, harga pullback ke bawah, dia entry buy lagi di bawah dan naik sedikit dia taking profit. Jadi daripada dia menunggu selama hampir 1 bulan untuk taking profit, tapi dia entry beberapa kali di dalam 1 bulan tersebut gitu. Jadi buy, taking profit, turun, buy lagi, taking profit lagi, turun, buy, naik sedikit, taking profit, seperti itu scalping gitu. Jadi dia tidak menargetkan target taking profit yang tinggi, tapi dia target taking profit yang sedikit. Dan karena sedikit itu jadi durasi waktunya itu juga semakin cepat. Tapi di saat di sola gitu, daripada mereka menunggu 1 bulan hanya 1 kali entry, mereka dalam 1 bulan itu bisa beberapa kali entry. Tapi resikonya adalah tentu saja lebih resiko, karena pada saat kita entry buy ini belum tentu dia naik kembali ke atas, bisa saja dia langsung ke bawah. Dan pada saat dia ke bawah dan kita terkena stop loss ya, bisa saja setelah kita kena stop loss harga baru naik ke atas. Berbeda dengan yang posisi trading tadi yang posisi di hold selama 1 bulan. Jadi untuk jadi meskipun dia plotting ke bawah, tapi dia bisa tetap naik ke atas. Jadi itu inti dari scalping ya. Jadi kalau untuk jangka waktu yang cepat gitu, dalam mungkin 5 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, atau 30 menit, 1 jam, 2 jam, itu adalah efek dari karena scalper itu atau orang yang melakukan scalping itu menargetkan target yang rendah, target yang lumayan dekat dari level posisi mereka. Oke, jadi itu adalah scalping. Dan yang kedua adalah mungkin kita skip untuk day trading, karena day trading sama scalping sebenarnya hampir sama ya. Tapi kita langsung ke swing trade. Nah, swing trade itu apa? Ada yang tahu? Oke ya. Jadi seperti tadi kan kita sudah gambar di sini. Ini dia naik ke atas membentuk swing high, dia turun membentuk swing low, dia naik kembali membentuk swing high dan turun kembali membentuk swing low. Jadi ini yang ditargetkan oleh swing trading ya. Jadi mereka bergerak dari swing ke swing, mereka bergerak dari swing high ke swing low, mereka bergerak dari swing low ke swing high. Itu yang mereka targetkan. Jadi mereka menargetkan satu ayunan. Jadi kira-kira begitu dia membantu retracement, atau pada saat retracementnya itu sudah berakhir, dia entry dan dia menargetkan swing high yang baru. Dan biasanya durasi dari swing
swing high yang baru terbentuk setelah retracement berakhir itu memang sekitar 3 hari sampai mungkin di atas 1 minggu ya, tergantung dari katalis atau kalender ekonomi dari si negara yang bersangkutan. Maka dari itu biasanya untuk orang yang melakukan swing, mereka meng-hold posisi mereka 3 sampai 7 hari. Kenapa 3 sampai 7 hari? Karena biasanya ada aliran swing. Jadi ada aliran swing yang meng-close posisi mereka di hari Jumat malam. Jadi kalau udah hari Jumat malam mereka close, mereka tidak mau mengenalkan di hari Sabtu dan Minggu. Makanya biasanya mereka 3 sampai 7 hari, 3 sampai 5 hari, 3 sampai 5 hari posisi mereka terbuka gitu. Karena biasanya untuk hari Jumat malam mereka close, mencapai target atau tidak mencapai target mereka close. Karena mereka tidak mau ada istilahnya ada news di hari Sabtu dan Minggu yang mereka tidak bisa kendalikan untuk exit pada saat itu. Karena jika mereka hold di hari Jumat dan terjadi misalkan kita lagi sell gold aja di hari Jumat dan kita inapkan dan hari Sabtu ada konflik di Timur Tengah gitu, apa yang terjadi sama sell gold kita di hari Senin? Istirahat. Oke. Jadi itu ya perbedaan antara scalping dengan swing. Jika swing gitu artinya kita menargetkan gitu pergerakan swing gitu. Jadi swing high ke swing low ke swing high. Tapi selama dari swing low bergerak ke swing high, dia pasti akan ada naik turunnya. Nah, disitulah scalping berperan. Jadi ini adalah posisi dari swing low bergerak ke swing high di sini. Jadi jika swing trader artinya mereka menargetkan hingga paling tidak gitu sampai membentuk swing high yang baru dia exit. Tapi jika scalping, maka di antara swing low ke swing high ini mereka bisa entry beberapa kali. Jadi setiap kali ada pergerakan, karena tadi ini adalah pergerakan daily ya, jadi dia naik secara daily. Tapi jika kita ke time 1 jam, kita bisa lihat naik turun ya. Jadi untuk yang scalping mereka bisa entry buy, begitu naik sedikit dia exit di sini, dia turun kembali mereka buy kembali, naik sedikit lagi dia exit lagi, ada penurunan lagi dia buy kembali, ada naik dia exit atau taking profit ya, ada penurunan kembali dia buy kembali, dan kemudian dia naik sedikit dia exit kembali langsung taking profit. Ini tidak sempat turun tapi langsung naik, mungkin dia ke scalpingnya kehilangan momen di sini, dan di sini dia baru turun lagi, baru dia entry lagi, naik sedikit dia exit lagi, dan dia terus naik. Di sini baru ada penurunan, dia entry buy lagi, naik sedikit exit lagi, turun buy, naik dia exit, turun lagi buy lagi, naik lagi dia exit lagi. Jadi itu inti dari scalping gitu. Jadi dia mengambil profit sedikit gitu dari pergerakan yang besar.